Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Belakangan ini kita sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah mengenai doa pribadi dari tokoh-tokoh Alkitab. Mulai dari doa Yakub, doa Yakub, kemudian ada juga mulai dari doa Musa yang memohon penyertaan Tuhan, Tuhan sertailah aku. Kemudian doa Gideon yang meminta tanda kepada Tuhan. Kemudian juga doa Hana yang penuh dengan kegalauan, kegalauan, kesedihan yang begitu luar biasa. Kemudian juga doa Raja Daud yang penuh dengan kedekatan dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kemudian doa Nabi Elia yang memohon agar kehendak Tuhan itu dinyatakan agar umat Tuhan bertobat pada waktu itu. Kemudian doa Raja Hizkia yang memohon agar Tuhan menyelamatkannya. Doa Raja Salomo kemudian yang meminta hikmat kepada Tuhan. Kemudian doa Raja Asa yang memohon pertolongan dari Tuhan. Raja Asa berkata, Tuhan, tidak ada yang dapat menyelamatkan yang lemah terhadap yang kuat selain daripada Engkau. Dan terakhir minggu yang lalu kita mendengarkan doa Nabi Nehemia. Pengakuan dosanya, kemudian dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang doa, itu ada banyak sebetulnya kekayaan rohani dan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai permintaan para murid. Sebetulnya permintaan para murid kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka bagaimana Tuhan seharusnya kami berdoa. Ya, doa yang sangat terkenal, yaitu doa apa? Doa Bapa kami. Sebetulnya kita kan sudah pernah mempelajari doa Bapa kami, khotbah berseri. Nah, saya nanti hanya akan membahas sedikit doa Bapa kami yang ditulis di dalam Injil Lukas. Dan hari ini kita akan berfokus diberkati dengan sebuah pengajaran mengenai keyakinan iman kita bahwa Allah itu pasti mendengar dan menjawab doa umatnya. Nah, terlebih dahulu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membacanya silih berganti. Kitab Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti bisa mengikuti bisa melihat di slide, boleh mengikuti di slide atau membuka Alkitabnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 13 kita akan membacanya silih berganti. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada. Masakan, ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap kita pasti berdoa setiap hari, minimal 3 kali sehari, yaitu doa makan, ya. Ya, entah doanya pendek begitu ya, seperti anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus, saya mau makan. Misalnya Aiden mau makan begitu ya hari ini. Amin begitu ya. Atau Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, kiranya berkat-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, doa memang bisa menjadi sarana untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian doa juga bisa menjadi sarana pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bahwa pada dasarnya Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya ini tidak layak Tuhan. Dan hanya oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh karyamu di atas kayu salib, saya dibenarkan dan dikuduskan. Doa ini biasa kalau ibadah kita sebut sebagai apa? Doa pengakuan dosa ya. Kemudian doa juga bisa menjadi sarana penyataan iman pengenalan kita akan siapa Allah kita. Doa juga bisa menjadi penyembahan kita kepada Tuhan untuk kita menyatakan kemuliaan, keagungan Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Nabi Elia, Nabi Nehemia itu berdoa, Raja Asa berdoa. Mereka berdoa dengan kerendahan hati, mereka menyembah Allah dan mereka juga menyatakan pengenalan mereka akan siapa Allah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Doa itu bisa menjadi sarana rohani untuk kita mengungkap syukur kepada Tuhan. Doa juga bisa menjadi sarana rohani kita untuk mengakui kelemahan, keberdosaan kita. Dan kita hanya bersandar kepada Tuhan. Doa juga bisa menjadi sarana penyembahan, pengenalan kita akan siapa Tuhan. Dan selain daripada itu, doa itu tidak bisa dilepaskan dari sarana rohani untuk memohon sesuatu kepada Allah. Namun seperti yang saya katakan Bapak Ibu sekalian, sekalipun doa itu identik dengan permohonan, ya, sekalipun doa itu identik dengan memohon sesuatu kepada Tuhan, namun ingat doa tidak hanya bicara soal permohonan. Saya ulang lagi ya, sekalipun doa itu identik dengan permohonan ya, tapi ingat doa tidak hanya bicara soal permohonan. Banyak ya tadi mengucap syukur, mengakui dosa, menyatakan kemuliaan pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekarang kalau kita berbicara how atau bagaimana isi doa yang benar, kita tahu dalam doa Bapa kami itu sudah sangat jelas urutannya. Pertama kan Bapa kami yang di sorga, ada pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan sebagai Bapa yang kudus, yang sebenarnya itu tidak terhampiri oleh kita Bapak Ibu sekalian. Kita ini orang berdosa, orang yang tidak layak. Dia Bapa kita yang kudus, yang ada di sorga, kita yang ada di dunia ini, kita cemar, kita sudah jatuh dalam dosa. Bapa yang sebenarnya tidak terhampiri oleh kita manusia yang berdosa. Tapi sekaligus Allah yang mau dekat dengan anak-anaknya. Kalau kita nyebut dia sebagai Bapa, berarti kita apa? Kita anak-anak. Kita anak-anak. Kemudian selanjutnya kita berdoa agar apa? Mohon dulu kan enggak. Tapi kehendak Tuhan agar dinyatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Nah Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa sampai sekarang, saya yakin sekali, sampai sekarang dan seterusnya sampai Tuhan datang kedua kalinya, Allah itu masih berkarya di tengah dunia ini. Allah masih berkarya di sekitar kita. Sampai kelak pada akhir zaman, Tuhan akan menyatakan kerajaannya secara penuh. Dinyatakan di atas segala bangsa di dunia ini. Tuhan masih bekerja. Karena itu Bapak Ibu sekalian berdoalah untuk gerejanya. Tuhan masih bekerja di sekitar kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Seperti tadi yang didoakan oleh pendoa syafaat.
Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita bagaimana isi doa yang benar itu seperti apa. Saya berharap kita selalu ingat Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam doa kita, doa pribadi kita ada waktu khusus di mana sebelum kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, bukan datang-datang ucup-ucup, kita langsung mohon begitu ya, sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini, enggak. Kita ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baru kemudian kita memohonkan kepentingan pribadi kita. Tuhan berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Keluarga kita, komunitas kita. Kita juga ingat sebelumnya mengenai pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Sembari kita juga mengingat Bapak Ibu sekalian, bagian apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan talenta berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa berkhotbah seperti Kak Yudi, Kak Airin, Kak Ai. Namun Tuhan berkati pekerjaan saya. Saya mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan mungkin. Melalui ucapan syukur mungkin. Tuhan, saya hanyalah seorang yang sederhana Tuhan. Tapi saya punya waktu untuk melayani. Saya mau berbagian di sana. Tuhan, saya mungkin tidak punya kemampuan berorganisasi. Ya, seperti para majelis, para penatua di gereja kita. Tapi saya punya waktu yang cukup Tuhan. Untuk di rumah saya berdoa bagi gereja. Saya akan berbagian di sana Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa-doa kita harus ingat akan pekerjaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kiranya kehendak Tuhan di bumi ini nanti dinyatakan seperti di sorga. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana isi doa yang benar itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah kita berdoa untuk pekerjaan Allah di dunia ini, di mana kita rindu agar kerajaannya, kehendaknya itu dinyatakan, baru kemudian kita apa? Memohonkan sesuatu untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, yang menjadi kebutuhan kita setiap hari yang paling kita butuhkan. Setiap hari kita membutuhkan makanan sehari-hari kita. Entah dengan cara kita memohon, Tuhan berkati pekerjaan saya, cukupkan kehidupan keluarga saya Tuhan. Kita mohon agar Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu sekalian kita membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan karena setiap hari pasti ada saja dosa yang kita lakukan, betul enggak? Ada saja kelalaian hidup yang bisa kita lakukan. Entah perkataan kita mungkin menyakiti orang lain dan membuat orang lain tersinggung. Entah sikap kita atau perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama. Sembari kita juga mengingat, jikalau Tuhan saja mengampuni segala dosa saya yang besar, maka kita harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya tahu setiap kita pernah menyakiti orang lain dan disakiti orang lain, betul enggak? Kita harus belajar memberikan anugerah pengampunan. Juga kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan terlalu lama mendendam Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu lama menyimpan rasa kepahitan yang sebetulnya itu akan terus melukai dan menyakiti juga diri kita sendiri. Lepaskan sebuah pengampunan. Sebab dosa kita yang besar saja sudah Tuhan ampuni di atas kayu salib. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari Bapak Ibu sekalian kita juga tahu si jahat, iblis, itu selalu berusaha memasang perangkapnya. Iblis tidak pernah tidur Bapak Ibu sekalian. Iblis selalu bekerja dan menggoda, merayu kita untuk terjerat, jatuh ke dalam dosa. Kita butuh perlindungan dan pertolongan dari Tuhan sehingga kita tidak jatuh ke dalam jerat yang dibuat oleh si jahat. Jikalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana isi doa itu, kita tahu Tuhan Yesus sudah cukup jelas mengajarkannya kepada kita. Namun Bapak Ibu sekalian, jikalau doa itu hanya bicara tentang bagaimana seharusnya isi doa itu, maka jawaban Tuhan Yesus di ayat yang kedua sampai 4 itu sudah sangat jelas. Apa saja konten isinya yang harus kita doakan, itu sudah ada. Namun ada hal-hal penting lainnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai doa. Doa itu Bapak Ibu sekalian bukan sekedar bicara isi doanya. Enggak Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang kita perlu doakan. Bagaimana merangkai kalimat demi kalimat yang bagus, yang baik.
Bukan Bapak Ibu sekalian. Doa itu juga tidak lepas dari kehidupan doa si pendoanya. Saya ulang lagi. Doa juga tidak lepas dari kehidupan orang yang berdoa itu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus itu terus membangun hubungan yang dekat dengan Bapaknya di dalam doa-doanya. Saya kutip misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ada penafsir mengatakan mungkin jam 4, jam 5, Yesus bangun dan pergi keluar. Ngapain Yesus? Ya pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Dan berdoa di sana. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan bagaimana isi doa yang baik dan benar itu. Tapi kehidupan doa dari Tuhan Yesus sendiri juga menjadi teladan bagi kita. Bukankah kita saat ini adalah umat yang hidup dalam anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian? Di dalam iman kepada Kristus, bukankah pintu kepada hati Bapa itu selalu terbuka Bapak Ibu sekalian? Kita bisa datang kepadanya sebagai anak yang Ia kasihi. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti apa yang sudah Yesus teladankan kepada kita. Jikalau Kristus saja dalam keadaannya sebagai manusia terus berdekat dengan Bapa di dalam waktu-waktu khusus di dalam doanya. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita murid-muridnya manusia yang sangat rentan untuk tergoda dan jatuh ke dalam pencobaan yang sedang dikerjakan oleh si jahat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali mengkhususkan waktu untuk datang kepada Bapa. Entah secara pribadi atau keluarga, melalui salah satu sarana, saya katakan salah satu sarana rohani yang paling baik, yaitu doa. Doa. Bapak Ibu sekalian, saya pun belajar belakangan ini ya. Saya belajar belakangan ini, saya mencoba untuk mengatur waktu doa pribadi. Ini doa pribadi ya, doa pribadi saya. Saya menata ulang kehidupan doa saya. Saya membuat daftar doa pribadi yang harus saya doakan setiap hari. Saya sangat menyadari Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari dalam pelayanan yang saya lakukan itu tidak mudah. Saya butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Saya harus mencari Tuhan. Kita semua harus mencari Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah memberikan salah satu sarana rohani yang paling baik untuk kita bisa berjumpa dengan Dia. Yaitu apa? Melalui doa. Itu motivasi saya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya mencoba membuat daftar ya doa pribadi untuk menolong mengarahkan saya kepada doa-doa yang tepat ya. Saya ada daftar doanya, ada berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul, berdoa untuk gereja. Tapi 3 hal yang selalu saya doakan, pertama saya berdoa pengenalan saya akan Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saya berdoa kemudian ketidaklayakan saya, keberdosaan saya, pengakuan dosa. Kemudian saya berdoa untuk pekerjaan misi, baru kemudian ya Senin doa untuk apa, untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk staf gereja, untuk jemaat yang sedang bergumul, untuk anak-anak pemuda yang kuliah di luar kota, di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, boleh saja kita membuat daftar doa pribadi. Atau kita bersyukur ya, di gereja kita ada Bapak Adi Wijaya ya, yang setiap hari, setiap Senin sampai Sabtu itu membuat daftar pokok-pokok doa yang bisa kita gumulkan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau membuat daftar doa pribadi ya boleh juga, tidak masalah, itu bagus sekali. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, betapa malangnya kehidupan rohani kita. Jikalau kita hanya memakai sarana rohani ini, yaitu doa, hanya untuk berdoa makan 3 kali sehari. Betapa malangnya kehidupan kita. Betapa malangnya kehidupan kekristenan kita jikalau kita hanya berdoa pada waktu beribadah di gereja, seperti kata Kak Ai tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun kembali kehidupan doa pribadi kita. Ini pesan pertama yang rindu saya sampaikan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tentang Allah yang pasti mendengar dan menjawab doa umatnya. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus selesai mengajarkan doa Bapa kami, bagaimana seharusnya isi doa itu, doa yang benar itu seperti apa. Maka selanjutnya di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13, Tuhan Yesus memberikan 2 ilustrasi. Ya, pertama, bagaimana seandainya kita
Coba kita bayangkan kita sebagai orang Yahudi yang hidup di zaman itu, tiba-tiba waktu tengah malam ya, ada seorang sahabat kita ya yang kemudian mengetuk pintu rumah kita dan bercerita ya, dia ketuk pintu rumah kita, kemudian dia cerita bahwa ia kedatangan tamu dan harus menyediakan sesuatu hidangan pada waktu itu, namun di rumahnya stok makanannya kosong Bapak Ibu sekalian. Dan ia datang kepada kita di tengah malam dan memohon agar dipinjamkan 3 roti Bapak Ibu sekalian. Slide ayatnya bisa ditampilkan. Memohonkan agar dipinjamkan 3 roti. Nah, bagaimana respon kita? Mungkin kalau di zaman ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa saja jengkel ya. Loh, ini kok tengah malam begitu ya, mengganggu, tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun, tidak tahu jam. Malam-malam ketok pintu, ini waktunya orang istirahat, harusnya pergi ke sana, Alfamart, Indomaret, buka 24 jam begitu ya. Ngapain ketok pintu begitu ya. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam konteks budaya pada waktu itu. Zaman itu belum ada Indomaret, Alfamart buka 24 jam, nggak ada Bapak Ibu sekalian. Namun ingat di ayat yang ke-8, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sekalipun pada dasarnya ia tidak mau bangun dan memberikan roti itu, tidak dijelaskan ya dalam bagian ini ya. Mungkin karena sudah tengah malam, ya namanya tengah malam orang mau istirahat, sudah nyaman beristirahat karena seharian bekerja ya. Namun dikatakan ia akan bangun juga untuk mengabulkan permohonan sahabatnya itu. Karena ia adalah sahabatnya. Sahabat minta sesuatu kepada sahabatnya, maka pasti dikasih. Zaman dulu di dalam budaya Yahudi, persahabatan itu dibagi 3 tahap. Ada orang yang pertama, tahap yang pertama itu ya sebatas kenal, begitu ya, sebatas kenal. Tapi yang kedua, jadi sahabat. Nah dalam konteks ini biasanya pasti kalau orang sahabatnya minta itu pasti akan diberikan. Kemudian yang ketiga, seperti saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, apabila ia betul-betul sedang membutuhkan, sahabatnya pasti akan memberikan. Apalagi kalau kita bayangkan, orang yang datang ini betul-betul tanda kutip tidak tahu diri. Tanda kutip tidak tahu malu. Bukankah jam segini waktunya orang untuk beristirahat? Mengapa malam-malam mengetuk pintu? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang yang diketuk pintu oleh sahabat kita, supaya orang ini tidak terus-menerus mengetuk pintu kita begitu ya sampai subuh, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya kita bangun ya sebentar ya, bangun sebentar dan memberikan apa yang sahabat kita ini mohonkan. Mungkin ya 5-10 menit kita mengambil roti begitu ya, di rumah kita masih ada stok dan kemudian kita memberikannya. Setelah itu kan selesai. Kita bisa istirahat lagi, kita bisa tidur lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran dari Bapa Sorgawi. Di mana ketika ia melihat kesungguhan hati kita, kegigihan hati kita, niat hati kita yang begitu kuat memohonkan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Bapa yang baik itu pasti tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita? Tuhan menjawab doa kita. Karena ia juga melihat kesungguhan hati kita. Kegigihan hati kita untuk terus mencari Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Ada istilahnya, kita terus berdoa sampai Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Inilah keyakinan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah sia-sia sebuah doa yang kita, anak-anaknya, naikkan ke hadirat Tuhan. Bapa akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Kemudian ayat yang ke-9 sampai 10 berkata demikian. Kita baca sama-sama ya, ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saya coba cari arti ayat ini dalam bahasa aslinya, ini luar biasa.
Dikatakan begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah terus-menerus. Mintalah terus-menerus dengan giat, dengan tekun, berdoa dengan tekun, maka akan diberikan kepadamu. Carilah terus-menerus, maka kamu akan mendapat. Ketoklah terus-menerus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari dengan kesungguhan hatinya, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Wah, saya belajar ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sia-sia dalam doa anak-anaknya. Tuhan mendengar dan menjawab. Kemudian contoh yang kedua disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mengenai kasih seorang Bapa. Kasih seorang Bapa. Bapak Ibu sekalian, jika ada sebuah pertanyaan, ya, apa yang menjadi dasar Allah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita? Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi dasar mengapa Allah harus mendengar dan mengabulkan doa-doa kita? Bapak Ibu sekalian, ada orang yang berdoa dengan kalimat-kalimat yang beberapa kali terus diulang-ulang, begitu ya. Doanya kelihatan keren, begitu. Kemudian harus ada kata-kata yang keren gitu ya. Misalnya diselipkan ada bahasa Inggrisnya. Wah, kira-kira begitu ya. Banyak sekarang begitu ya. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau adalah Allah Almighty God. Wah, amin. Padahal jemaat juga nggak tahu ya Almighty God artinya apa begitu ya. Tapi ya seperti wah kelihatan keren ya. Doanya keren, kata-katanya, kalimatnya keren begitu ya. Kemudian ada juga orang yang berdoa dengan didramatisir begitu ya. Wah, supaya suasananya makin terbangun, ya nadanya gini Kak Yudi, mestinya nadanya rodok-rodok, kalau pengakuan dosa rodok-rodok lirih begitu ya. Tuhan, kasihanilah kami. Wah, cocok itu Kak Yudi, bagus itu ya didramatisir begitu ya. Kemudian sengaja dibuat, disetting suasananya, intonasi suaranya begitu ya. Wah, itu juga diperhatikan. Intonasi suaranya ya supaya lebih mendukung begitu ya. Nanti kalau ini ya, tolong nanti doa penekanannya di sini ya, begitu ya, dimohon kayak lebih keras dikit suaranya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian, supaya mendukung kata-kata doanya. Ada juga yang seperti itu, tapi saya mau katakan semuanya itu bukanlah hal yang menggerakkan hati Allah untuk mendengar dan menjawab doa. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak menjawab doa kita karena intonasi kita yang bagus. Kalimat-kalimat kita yang bagus. Tidak. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga tidak menjawab doa kita karena wah kita setting sedemikian rupa. Bagi orang lain mungkin bagus. Tapi ingat, bagi Tuhan bukan itu yang menggerakkan hati Allah untuk menjawab doa kita. Tuhan itu mau mendengar dan menjawab doa kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Tuhan mau menjawab dan mendengar doa kita. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Ini alasannya Bapak Ibu sekalian. Mengapa Allah mau mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita anak-anaknya. Maka Dia mendengar doa kita. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat. Kita memberanikan diri datang kepada Tuhan. Bapa, aku datang kepadamu. Di dalam doa ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita tahu Dia Bapa kita yang baik. Dia mengasihi kita anak-anaknya. Di ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan begini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, mungkin telur pembangunan, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga yang penuh kasih, penuh kemurahan itu. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam bagian ini sangat jelas ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Jikalau Bapa dunia ini saja Bapak Ibu sekalian, misalnya yang jahat, itu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga, yang adalah kebenaran, penuh kasih, penuh kemurahan dan kebaikan, pasti akan mendengarkan dan memberikan yang baik kepada anak-anaknya.
Jadi jikalau kita anak-anaknya, kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita meminta apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah di dunia ini, maka jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu lagi untuk percaya bahwa Bapa kita yang baik itu pasti akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Seorang Bapa yang jahat saja tidak akan mungkin memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya yang meminta ikan kepadanya. Seorang Bapa dunia ini saja Bapak Ibu sekalian jahat, itu tidak akan mungkin memberikan kalajengking kepada anak-anaknya yang meminta telur kepadanya. Betapa lebihnya lagi Bapa kita yang di surga, bahkan Roh Kudus saja itu dianugerahkan. Allah sendiri saja berdiam di dalam hati kita anak-anaknya. Apalagi Bapak Ibu sekalian ketika kita berdoa mengharapkan sesuatu yang Tuhan perkenankan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia akan memberikan, dia akan mendengar, dia akan mengabulkan doa kita. Jangan takut datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebagai pendoa-pendoa yang terus berdekat dengan Bapa. Miliki waktu-waktu khusus untuk berjumpa, datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita. Ya, jangan hanya sehari dua makan ya. Dia kali itu jangan Bapak Ibu sekalian. Ini sarana rohani yang luar biasa yang seharusnya kita gunakan. Mari kita juga isi doa pribadi kita disesuaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, itu yang kita doakan. Kemudian yang terakhir, miliki sebuah iman yang percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita yang baik. Kalau dia Bapa kita yang baik, dia pasti akan mendengar dan menjawab doa anak-anaknya. Mari terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.